Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan, saya mulai beribadah bersama saudara-saudara di GBI Fireba. Tadinya saya cari artinya apa Fireba ya, apa? Iya, saya cek, oh ternyata singkatan Villa Regency baru ya. Tadinya saya pikir ini bahasa Latin atau bahasa apa ya. Sedikit perkenalan, saya tinggalnya di Bekasi dan ini adalah jauh dari rumah saya ini, dibandingkan beberapa gereja lain di Tangerang yang saya juga datang melayani. Ini sepertinya paling jauh ini. Sampai Google Map-nya aja kebingungan mencari, putus, nyambung lagi dan sebagainya. Jadi tinggal saya di sana. Saya sudah punya anak. Kalau dibilang punya istri sudah pasti ya. Saya punya anak tiga dan sudah bahkan punya cucu 3 ya. Ya, gereja ya saya juga anggota dari satu gereja, tetapi saya lebih banyak ke gereja lain gitu saudara, sehingga ya saya melihat diri saya bekerja untuk Tuhan saja, untuk kerajaannya, dan ketika Tuhan utus kemana saya akan kerjakan ya pelayanan itu. Nah hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang sebenarnya tentang kasih ya, tentang kasih, sesuatu yang mendasar bagi orang percaya ya. Saya beri tema kasih sejati, karena yang kita bicarakan memang kasih sejati. Dan itu ada 15 hal di dalamnya, tapi saya ambil yang awal dan yang akhir. Yang awal adalah sabar terhadap sesama, sabar dalam arti terhadap sesama, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya, karena itu disingkat aja sabar terhadap segala sesuatu. Nah, diantaranya itu ada 13 hal lain lagi. Ada 13 hal lain lagi di situ ya. Jadi saudara, kasih bagi orang percaya adalah dasar ya. Jadi kalau kita tidak mau mengasihi, tidak mau bertumbuh di dalam kasih, maka kita bukan orang yang mengenal Tuhan ya. Karena kasih itu mendasar. Kasih itu adalah jati diri Allah kita ya. Jati diri Allah kita. Di dalam 1 Yohanes 4, 8 dan 16 itu ada satu ungkapan, Allah adalah kasih. Jadi kasih itu adalah, Allah itu bukan sekedar mengasihi ya, tetapi Allah itu kasih. Sehingga saudara nanti kalau ada 15 hal tentang kasih, maka saudara bisa membayangkan itulah ciri kasih Allah kepada kita yang sempurna. Ya, kita bergumul untuk bertumbuh dalam kasih itu, tetapi Allah mengasihi kita dengan cara 15 itu secara sempurna. Itu ya. Nah saudara, kasih itu adalah kunci ya, kunci untuk hubungan kita dengan satu dengan yang lain ya. Suami dan istri ya, bagaimana bisa hubungannya baik, sehat ya, kalau saling mengasihi anak dan orang tua dengan anak, jemaat satu dengan yang lain ya. Maka rahasianya adalah kuncinya adalah kasih ya. Dan karena itu tidak heran saudara, perintah utama adalah mengasihi. Ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh tenaga, sepenuh pikiran. Ya, jadi sungguh kasih itu utama ya. Karena itu saudara, sebagai orang percaya kita harus berjuang ya untuk bertumbuh di dalam kasih itu, ya. Dan mewujudkan. Jadi itu yang pergumulan kita sebagai orang percaya. Mari kita belajar hal itu dari 1 Korintus 13 ya. Yang oleh Paulus disebut jalan utama itu ya. Dan dia tidak hanya memberikan teori, konsep, definisi, tetapi ini loh yang harus kamu lakukan ya, kamu kembangkan untuk kita bertumbuh di dalam kasih itu ya. Jadi saudara, kita akan fokus di 2 yang poin terakhir itu, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Tapi kita mau baca keseluruhannya ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mari kita baca. Saya bacakan saudara ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri,
dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidupnya. Ya. Jadi saudara, 1 Korintus ini kita tahu ditulis oleh Paulus ya kepada jemaat di Korintus, jemaat Korintus. Korintus itu satu kota metropolitan, kosmopolitan, orangnya macam-macam, di dekat pelabuhan ya, di dekat pelabuhan. Kotanya secara ekonomi hebat, tetapi saudara di dalam moral itu bermasalah. Sampai jemaat pun mengalami masalah-masalah moral yang terbawa ke dalam jemaat ya. Kita kalau saudara baca di situ bahwa di antara jemaat terjadi perpecahan ya. Saya kelompoknya Apolos, saya kelompoknya Paulus, saya kelompoknya Kefas, Petrus, saya kelompoknya Yesus. Ya, masing-masing membanggakan diri sendiri. Saudara, semua ini menunjukkan betapa jemaat ini tidak saling mengasihi dengan benar. Ya, ada perselisihan. Ya, ada yang merasa lebih hebat di dalam pengetahuan, di dalam karunia. Ya, berbahasa, bernubuat, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian saudara, bahkan perselisihan itu sampai ada yang saling menggugat ke pengadilan yang sangat dicela oleh Paulus. Ya, itu betapa orang tidak saling mengasihi sampai bisa saling menggugat di pengadilan. Ya. Dan kalau perjamuan kudus pada rebutan ya, tidak mempedulikan orang yang miskin. Ya. Jadi ini saudara menunjukkan betapa ya Korintus itu sungguh sangat tidak mengasihi satu terhadap yang lain, walaupun jemaatnya sepertinya hebat ya. 1 Korintus 13 ya yang kita baca tadi sebagian adalah satu bagian dari firman Tuhan yang atau tulisan Paulus yang luar biasa ya, karena di situ secara indah digambarkan tentang kasih itu. Karena itu seringkali disebut sebagai kidung kasih, walaupun tidak dinyanyikan ya, kidung kasih ya. Jadi di situ sebenarnya kalau saudara baca keseluruhan itu digambarkan bahwa kalau kita itu bisa melakukan apa saja, ya, bisa bernubuat, bisa berkhotbah, bisa main musik, ya, dan sebagainya, hebat sekali. Tetapi kalau tidak ada kasih, percuma. Apa yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan, ya. Jadi begitu penting, ya. Nah, saudara masuk ke bacaan kita ayat 4-7. Di sini Paulus memberikan penjelasan kasih itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan sekedar teori kasih itu apa ya, tapi ini loh yang harus dilakukan ya. Kalau kita itu mengasihi ya. Jadi ini yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Ya, kalau kita sebagai orang percaya ya, dengan perintah utama mengasihi. Ya, di situ ada 15 kata kerja ya. Dan ini adalah wujud kasih Kristus sendiri kepada kita, ya, kepada manusia, kepada para murid dan kepada kita, ya. Dan di situ, ya, 4-7 itu diawali dengan kasih itu sabar dan diakhiri dengan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian diantaranya ada macam-macam, ya. Nah, jadi saudara, itulah, ya. Yang kita mau renungkan, dan saudara kasih yang dibaca dibahas di dalam tulisan Paulus ini disebut dengan kasih agape ya, kasih agape ya, kasih yang paling tinggi ya, kasih yang berkorban, kasih yang hanya memberi, kasih yang memperhatikan orang yang dikasihi saja sebagai fokusnya. Saudara, ada kasih jenis lain di sana, ada yang disebut filia ya, itu kasih di antara sahabat. Ya, saya punya beberapa teman, ya kan, yang nyaman ngobrolnya, ya, tapi di tingkat itu adalah kasih filia, ya. Kita intim dengan seseorang yang kita merasa enak dengan orang itu, ya. Kemudian kalau suami istri, kita tahu ada kasih eros, ya, kasih eros, kasih yang khusus laki perempuan yang sifatnya romantis, ya, kayak film Korea itu loh ya, kalau kita lihat kan romantis ya. Nah, itu saudara, itu eros ya.
Satu lagi storge ya, kalau di dalam bahasa Yunani itu kasih orang tua terhadap anak, ya, anak terhadap orang tua, ya, atau terutama orang tua terhadap anak. Itu kan kita itu memberi, ya, memberi yang terbaik, beli susu yang terbaik yang kita bisa beli, ya, sekolah kalau bisa yang terbaik dan sebagainya, ya. Setelah mereka besar, mereka lupa orang tua. Banyak yang begitu, ya. Mungkin yang masih muda-muda ini, ya, perhatikan orang tua kita, ya, seringkali orang tua kita itu kasih storge itu luar biasa, ya. Dia memberi, tidak mengharapkan sesuatu, hampir kayak kasih agape, ya. Tapi setelah selesai, ya, itu seringkali anak-anak tidak sadar, ya. Sampai dia punya anak sendiri, ya. Kemudian dia mengasihi anaknya, ya. Anaknya meninggalkan dia juga, wah, dia jadi ingat, wah, saya sudah memperlakukan orang tua saya sendiri seperti itu. Sekarang terjadi dengan saya sendiri, gitu, ya. Jadi, mari saudara kasih apapun itu, ya, apakah eros, ya, yang masih punya pasangan, storge yang punya anak, ya, dan saya yakin kita punya teman. Mari saudara kasih itu juga diwarnai oleh kasih agape, saudara, ya, terhadap anak, terhadap pasangan, ya, terhadap teman-teman, ya. Mari kita membangun kasih agape, ya, melengkapi dengan agape, yaitu kasih yang fokusnya adalah orang yang kita kasihi, ya, yang rela berkorban, ya, yang memberi, yang tidak berharap untuk diri sendiri, ya. Itu ini kasih itu. Nah, saudara, berikut lagi adalah 15 hal di dalam kasih itu, saudara, yang diawali dengan kesabaran dan kesabaran menanggung segala sesuatu. Jadi kita akan membahas nomor 1 dan nomor 15, ya. Pada dasarnya sabar yang pertama itu adalah sabar terhadap orang lain, ya. Kalau sabar yang terakhir adalah sabar dalam situasi sulit itu, saudara. Nah, saudara, di dalamnya ada jadi di dalam 15 itu ada 2 yang positif, ya. Sabar dan murah hati. Nah, murah hati tahu, saudara, ya. Murah hati itu punya kecenderungan untuk memberi, berbuat baik, ya, di dalam sikap dan di dalam perbuatan. Jadi kalau ketemu orang lain, cenderung menyapa, cenderung tersenyum kepada mereka, ya, dan cenderung memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang itu. Baik, ya, murah hati, ya, lembut dan sebagainya. Kemudian ada 7 yang tidak dilakukan oleh kasih, ya. Tidak cemburu. Jadi kalau ada orang yang lain yang berhasil, kita tidak iri, ya. Orang itu beli mobil baru, ya, kita tidak iri. Tapi kalau iri, wah, kok dia bisa beli mobil baru? Wah, pasti korupsi atau apa, gitu, ya. Jadi saudara, ketika orang lain diberkati, puji Tuhan, ya, dia diberkati. Ini kira-kira begitu, ya. Tidak cemburu, kemudian tidak memegahkan diri, itu berarti tidak menyombongkan diri, saudara, ya, tidak membual, ya, tidak pamer, ya. Jadi saudara, kasih yang sejati tidak sombong, ya, tidak menyombongkan diri, tidak membual, ya. Yang berikut lagi, tidak sombong. Jadi tidak sombong itu berarti tidak merasa lebih daripada yang lain, saudara, ya. Kita itu di hadapan Tuhan sama, walaupun ekonominya beda, sukunya beda, ya, warna kulitnya beda, tetapi sama. Jadi semua ciptaan Allah. Jadi karena itu, saudara, kasih yang sejati tidak melihat orang itu dari luarnya, saudara, ya, statusnya, ya, tidak sombong. Kemudian dia tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Jadi dia santun, ikuti tata krama, tidak mau menyinggung perasaan orang lain, ya. Jangan sampai saya di sini menyinggung perasaan orang Nias dengan kata-kata saya. Hati-hati, karena kita harus mengasihi orang dari latar belakang yang beda-beda, ya. Jangan sampai ngomongnya, ya, perilakunya menyinggung suku tertentu atau kebiasaan tertentu yang menyakitkan hati orang lain. Kita mau berkorban, ya, memperhatikan orang yang kita kasihi, ya. Saudara, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya.
Jadi tidak cari keuntungan, pokoknya segala sesuatu itu untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Itu bukan kasih. Tidak pemarah, ya. Tidak pemarah, saudara. Tidak mudah marah, tidak mudah meledak. Nggak tahu di sini ada nggak orang yang mudah marah seperti itu, ya. Mudah-mudahan tidak ada, saudara. Karena itu melatihnya untuk sabar lebih sulit, ya. Karena ini kebalikan, ya. Sabar sama marah itu kan kebalikan, saudara, ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara itu mudah marah, wah, saudara tidak mengasihi, ya, atau tidak harus belajar keras itu, melatih diri untuk sabar itu lebih berat, ya, karena pemarah, dikit-dikit marah. Ada nggak orang seperti itu, saudara, ya? Saya rasa banyak, ya, apalagi orang yang lebih tua, makin umur, ya, makin merasa hebat, kemudian gampang marah. Saudara, kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, ini sebenarnya pemarah juga, cuma dia nggak mengungkapkan, jadi disimpan aja dalam hati, tapi marah terus sama orang yang menyakiti itu, ya. Nanti sewaktu-waktu ada kesempatan diledakkan itu, saudara, ya. Istri mungkin diam terhadap suami, tapi suami lakukan sesuatu, masuk hati, ya, disimpan, diingat-ingat, saudara, ya. Ada lain lagi, masuk lagi. Nah, satu kali tidak tahan, maka diledakkan itu, saudara, ya. Akhirnya heboh, ya. Jadi saudara, sama itu, tidak menyimpan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian saudara, berikutnya ada dua hal di mana kasih itu, atau satu hal di mana kasih itu bersuka cita, ya. Ia tidak bersuka karena tidak keadilan, ya. Kalau ada ketidakadilan, ya, kita melihat mantan presiden kita dicerca, wah, kita tidak bersuka cita, saudara. Harusnya begitu, saudara, ya. Jangan sampai saudara ikut seberang yang wah, menikmati mencerca orang, ya. Itu bukan kasih, saudara. Kasih itu bersuka cita nomor dua, berikut, karena kebenaran, ya. Karena kebenaran, saudara, ya. Kalau kebenaran yang diungkapkan, wah, puji Tuhan, ya. Dia melakukan hal-hal yang benar, dia mengalami hal-hal yang baik, ya. Kemudian saudara, empat terakhir adalah hal-hal yang selalu dilakukan oleh kasih, ya. Satu, menutupi segala sesuatu, ya. Jadi saudara, dia tidak katakan terjadi dosa, ya, tidak menghebohkan begitu, saudara, ya. Bukan berarti kita biarkan, ya, tetapi tidak menghebohkan, ya, menutupi segala sesuatu. Bukan menutupi untuk membiarkan, saudara, ya, tetapi menutupi untuk tidak menghebohkan gitu, ya. Katakan masalah ijazah ini, saudara, ya, harus benar, ya. Kalau dia yakin bahwa ini nggak benar, dia lakukan dengan hati-hati, diam-diam, ya, kan menutupi segala sesuatu, ya. Ini aib ini, ya. Nah, kalau kemudian diselidiki, bayangan saya begitu, saudara, ya, kalau kita mengasihi, terus ketemu, ya, kalau ketemu benar, ya, sudah benar, ya, malah bersuara, ya. Kalau salah, datangi orangnya diam-diam, Pak, ini kenapa begini? Kira-kira begitu, saudara, ya. Menutupi segala sesuatu, ya. Kalau ada pasangan kita punya kelemahan, ya, kita tidak membicarakan di gereja, oh, istri saya begini, istri saya cerewet dan sebagainya, ya. Itu tidak begitu, saudara, ya. Kita ngomong dengan istri begini, supaya dia bertumbuh, ya, itu, saudara, ya. Percaya segala sesuatu, ya. Jadi saudara tidak mudah curiga, ya. Ngomong sedikit, wah, ini pasti mau minta uang, gitu. Wah, ini pasti dia lagi selidiki rumah saya. Wah, ini pasti ingin menggosip dan sebagainya. Kita percaya segala sesuatu. Jadi kadang-kadang kita ketipu, saudara. Ya, tidak masalah, ya. Ketipu itu tidak masalah, saudara, ya. Barusan ada orang di mall itu ketemu, dia bilang, Pak, minta uang 20.000, saya nggak punya uang transport. Nah, ini sebenarnya bisa menipu juga, saudara, ya. Ya, ini bisa gaya-gaya cari uang, ya. Tapi udah kasih aja, ya. Lebih baik tertipu 20.000 daripada ternyata dia betul-betul butuh, saudara, ya. Dan tahu-tahu ini malaikat yang Tuhan utus supaya menguji ini mengasihi nggak, apalagi mau khotbah mengasihi. Ya. Jadi kasih aja goblok. Istri saya puji Tuhan dia tambah lagi, saudara, ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau toh ketipu tidak masalah, saudara, ya. Tapi jangan sampai ini bukan sesuatu yang menipu,
kita tidak melakukan, padahal kita bisa, ya. Uang itu 20.000 nggak ada artinya bagi saya, ya. Jadi itu saudara, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu. Jadi ini optimis, saudara, ya. Jadi saudara, optimislah gereja ini akan bertumbuh, ya. Tempat duduknya akan dipenuhi, ya. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Optimis, saudara, ya, optimis, ya. Kita doakan, kita percaya Tuhan, ya. Karena itu kita optimis, ya. Itulah sifat daripada kasih, ya. Kemudian yang terakhir adalah sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ini berarti kuat, bertahan, tekun dan sebagainya. Ketika terjadi macam-macam, kita tetap mengasihi. Itu saudara 15 itu, ya. Nah, saudara, kita mau lihat sedikit tentang mengapa kita awali dengan sabar dan sabar menanggung segala sesuatu. Kenapa orang percaya harus sabar, ya? Jadi saudara, yang jelas saudara, ya, ada orang yang mengatakan begini, ya. Saya sudah lahirnya begini, ya. Maksudnya saya ini sudah, ya, pemarah itu, ya, keras itu, garang itu. Jadi nggak bisa berubah saya ini, gitu. Itu saudara tidak bisa, saudara, ya. Kenapa? Orang percaya itu tidak bisa menolak untuk sabar. Kenapa? Karena sabar itu adalah karakter utama di dalam Alkitab. Ya. Jadi jangan bilang, saya nggak bisa sabar. Ya. Saya maunya cepat, saya maunya orang ikut, gitu. Nggak bisa, saudara. Kita itu harus sabar. Ya. Jadi saudara, kualitas pertama dari kasih yang disebutkan oleh Paulus dimulai dari sabar. Jadi saudara, kalau saudara tidak bisa sabar, saudara tidak bisa mengasihi. Kalau saudara tidak mau mengasihi, saudara bukan orang percaya. Ya. Nah saudara, kalau saudara tidak sabar, ya, maka yang kasih lain pun tidak bisa saudara lakukan. Ya. Bagaimana saudara bisa murah hati kalau saudara tidak sabar? Ya, misalnya saudara mau keluar perumahan, ya, saudara perhatikan mobil di depan di rumah saya itu padat, saudara. Jadi itu sulit sekali kita mau keluar begitu, saudara, ya. Nah, saudara, orang yang di sana itu kan kalau dia mengasihi, dia akan menahan dirilah, berhenti sebentar biar yang satu ini bisa keluar dulu, ya. Tapi kalau kita tidak, yang di sana nggak sabar, saudara, ya, dia tidak bisa murah hati memberi kesempatan orang ini berjalan, saudara. Jadi saudara, kalau tidak mengasihi, tidak bisa murah hati, ya. Tidak bisa tidak cemburu, cepat nuduh, saudara. Oh, itu pasti nggak beres tuh. Ya, pejabat sebelah beli mobil, kalau nggak sabar langsung nuduh. Dan itu berlandaskan cemburu dan sebagainya. Jadi saudara, kalau saudara tidak sabar, saudara tidak bisa melakukan aspek kasih yang lain, ya. Saudara tidak bisa melakukan yang lain, ya. Nah, saudara, kenapa kasih ini utama? Maka kesabaran, ya. Di samping aspek pertama daripada kasih, juga Allah sendiri, saudara, memperkenalkan kepada kita manusia sebagai Allah yang sabar, saudara. Ya, menghadapi manusia seperti kita ini Allah harus sabar, dan Allah katakan saya ini sabar. Kalau enggak, kamu sudah saya habisin, ya. Air bah, atau kalau zaman Musa itu baru satu anak sulung yang mati, saudara, ya. Itu bisa dihabisin semua, ya. Sekarang semua ini berdosa, saudara, ya. Jadi, tapi Tuhan itu sabar. Dia mengatakan di satu ayat Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan Tuhan Allah, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, ya, berlimpah kasih dan setianya. Jadi saudara, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang sabar. Dan saudara, kita manusia ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kemudian jatuh dalam dosa, kemudian dipulihkan, Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Dia membentuk buah roh, dan di dalam buah roh itu di samping ada kasih, tapi juga ada kesabaran. Jadi Tuhan itu sedang bekerja di dalam diri kita supaya kita itu menjadi sabar, gitu, saudara, ya. Jadi kita itu harus memang mau taat dengan membiarkan roh itu bekerja, ya, dan kesabaran itu bertumbuh, ya. Nah, jadi saudara, bersabar ini seperti kalau saudara baca kisah Alkitab, maka seperti Kristus itu, saudara, sabar menghadapi para murid, ya.
orang Farisi, ya, dan sebagainya. Dan saudara, sabar ini adalah kepada semua orang. Jadi saudara, kita itu harus sabar kepada orang yang Allah juga sabar, ya. Karena bukan kita saja yang Allah kasihi, ya. Dia berdosa, kita harus sabar kepada dia. Karena Allah mengasihi dia juga, saudara. Jadi sungguh kita nggak bisa menolak sabar, ya. Nah, poin berikut, saudara, ya, kasih itu sabar. Ya, sedikit kita uraikan ini apa maksudnya, ya. Jadi saudara, di dalam bahasa aslinya itu, ya, kasih sabar ini ya sabar saja, ya, lambat marah, ya, lambat marah, sabarnya itu panjang, ya, sumbunya panjang, nggak cepet mati gitu, ya. Apa? Tidak sumbu pendek, ya. Tidak kesinggung sedikit langsung marah itu, ya. Sabar, ya. Kayak saya rasa mantan presiden kita ini cukup sabar, ya. Dia dimaki-maki macam-macam, tenang aja gitu, saudara, ya, kerja aja gitu. Nah, itu sabar, saudara, ya. Saya rasa kita belum tentu bisa seperti itu, saudara, dibilang bajingan dan sebagainya gitu, ya. Saya rasa nggak bisa, tapi itu menunjukkan sabar, ya. Nah, sabar ini adalah terhadap orang lain, ya. Ya, jadi sabar nomor satu ini adalah sabar terhadap orang lain, ya. Terhadap pasangan, ya, terhadap pasangan dia gini tetap sabar, ya. Terhadap sesama jemaat, ya. Kadang-kadang saudara, kalau di gereja besar itu ada jemaat yang menyebalkan, saudara, ya, ngeritik aja, ya. Ada satu yang puluhan tahun lalu ketemu ngeritik, dan jarang ke gereja, datang lagi ngeritik, ketemu sudah umur masih ngeritik saja, saudara. Sebenarnya terhadap orang seperti ini sabar gitu, saudara. Sabar gitu, perintah Tuhan begitu, karena kita mengasihi orang seperti ini. Jadi saudara, itu wujudnya macam-macam, saudara, ya. Terhadap orang yang buat kesalahan kita sabar, ya. Nggak langsung udah nggak mau hubungan sama dia, ya. Atau langsung sudah dia nggak bisa, pecat saja, misalnya begitu. Kalau karyawan nggak bisa begitu, saudara, ya, kita sabar, ya. Jadi saudara, macam-macam, kalau kita dikritik tetap sabar, ya. Khotbahnya kok bertele-tele, ya, saya sabar aja, saudara, ya. Kok macam nggak jelas ngomongnya, ya, saya sabar aja, gitu, ya, gitu, saudara, ya. Jadi kalau dikritik tetap sabar. Jadi sabar itu wujudnya macam-macam, saudara, ya. Saudara perhatikan aja, saudara di mana merasa mau marah, ya, di situ saudara perhatikan, ya. Dan disitulah saudara ditantang untuk sabar, karena disitulah sabar itu akan membawa kita kepada dosa lain kalau saudara tidak jinakkan, ya. 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 Karena kalau tidak sabar berarti marah, ya. Dan marah yang tidak kudus, ya, itu dosa, saudara. Saudara, kalau marah untuk memenuhi hasrat saudara, marah, ya, itu dosa, saudara. Kalau saudara marah terhadap sesuatu yang tidak benar, itu benar, ya. Itu boleh, ya. Tuhan marah terhadap dosa, itu benar. Tapi banyak marah kita itu karena tersinggung, dan marah seperti itu marah yang berdosa. Saudara, kalau tidak sabar gampang marah, saudara, ya, gampang membawa kepada dosa yang lain. Karena itu perlu sabar, ya. Nah, berikut lagi, saudara, adalah sabar menanggung segala sesuatu, ya. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudara, itu artinya itu kita itu bertahan, ya, di dalam situasi yang berat, yang sulit, ya. Sabar, ya. Mungkin saudara cari kerjaan, ya, susah, tidak dapat, ya. Nah, saudara bisa nggak sabar, ya. Nah, tapi saudara, mengasihi berarti sabar. Ada mungkin di rumah tangga itu, ya, pasangannya itu melakukan sesuatu yang mengganggu lah, ya, perilakunya mengganggu, ya. Bisa kebayang nggak, saudara, kalau pasangan saudara mengganggu itu apa? Yang sudah dibilang begini tetap aja begitu. Diingatkan lagi begitu lagi, ya. Ya, misalnya taruh barang sembarangan, ya, baju ditaruh sembarangan, berantakan, padahal saudara orang yang rapi, ya, ya, terus saja, bisa nggak ini ditaruhnya di sini, ya, kalau baju di situ, baju kotor di situ, ya,
Bisa nggak kalau mau tidur lampu dimatiin, begitu-gitu saudara ya. Tapi pasangan kita ini terus saja tidak bisa ingat saudara ya. Nah saudara, kalau saudara itu mengasihi dia, maka saudara sabar ya. Tidak hal kecil gitu saudara terus jadi heboh, marah. Sudah diberitahu, masih diulang-ulang begitu saudara. Ya itu tidak mengasihi saudara ya. Jadi kalau saudara gampang sekali marah terhadap pasangan saudara, maka saudara kurang mengasihi ya. Kalau marahnya sangat terus-menerus, nah, saudara betul-betul tidak ada kasih terhadap pasangan saudara. Itu saudara ya. Nah saudara, di dalam penerjemahan lain itu adalah always persevere ya. Ada kata always. Jadi saudara, saat ini segala sesuatu ini luas. Apa saja itu kita tanggapi dengan sabar. Penderitaan apapun kita tanggapi dengan sabar. Karena itu saudara, terjemahan yang lain ini mengatakan always ya, bahasa Indonesia selalu. Jadi tidak sekali kadang-kadang gitu saudara ya. Dan Yesus pernah ditanya berapa kali saya harus mengampuni orang? Apakah 7 kali? Ya 7 kali aja sudah berat ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Tapi 7 kali 77 ya. Ya. Jadi saudara, artinya kan terus saja harus mengampuni. Jadi saudara, karena itu mengasihi itu harus terus menerus ya, konsisten ya. Jadi saudara, waktu kita menikah ya, saudara ini kan namanya menikah ya, saudara berjanji ya akan tetap saling mengasihi dalam suka maupun duka. Ya. Kalau dalam suka gampang, dalam duka ya nggak gampang saudara ya. Ya. Suka dan duka, sehat dan sakit. Kalau sehat enak saudara ya, bisa jalan-jalan bersama-sama. Sakit, suami atau istri stroke, nggak bisa bergerak bertahun-tahun. Wah saudara, ini tidak gampang saudara. Ini membutuhkan kasih sejati, kasih yang menanggung segala sesuatu, baik sakit, baik sehat maupun sakit. Tidak gampang saudara ya. Dan sampai kaya dan miskin ya. Itu umumnya janji pernikahan begitu ya, yang baru sini begitu ya. Kaya dan miskin, waktu kaya gampang saudara mengasihi saudara ya. Tapi tahu-tahu suami jatuh miskin, kehilangan kerjaan dan sebagainya ya, bisnisnya gagal. Saudara, apakah kita bisa tetap mengasihi suami kita ya? Saudara, kan tidak mudah saudara ya. Karena itu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita supaya kita itu membangun kasih yang sejati ya. Banyak peristiwa-peristiwa tadi itu hanya cobaan saudara ya. Ya, kemiskinan datang, tapi saudara, Tuhan dengan mudah memulihkan ya. Banyak orang mengalami jatuh bangun ya. Itu membuktikan bahwa Allah sebenarnya mudah untuk memberkati. Tapi pada saat cobaan itu datang, apakah kita taat kepada Tuhan, tetap mengasihi, menanggung segala sesuatu ya. Nah saudara, saya ingin sedikit tambahkan saudara ya, bahwa segala sesuatu yang dimaksud di sini ya ini adalah bahasa hiperbola ya, bahasa yang melebih-lebihkan. Segala sesuatu kita tanggung, kita sabar. Tapi sebenarnya saudara, tentu bukan maksudnya apa saja kita sabar ya. Kalau pasangan kita berbuat yang tidak benar, tentu kita tidak bisa sabar dalam arti membiarkan saudara. Ya. Dia korupsi, nggak bisa kita biarkan ya, karena nanti akan celaka dia. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kita ingin dia diberkati. Jangan sampai pasangan kita itu korupsi atau dia selingkuh ya. Selingkuh itu merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang itu saudara ya. Ya, jadi kita mungkin emosinya kena dulu, kita cemburu, tetapi sebenarnya orang yang selingkuh itu susah sekali hidupnya ya. Kita ingin dia bertobat gitu saudara ya. Jadi segala sesuatu bukan berarti kita mengabaikan ketidakbenaran ya, ketidakadilan. Bukankah tadi satu bagian mengatakan dia tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tetapi karena kebenaran ya, karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Jadi saudara, kita ada batasnya segala sesuatu itu ya. Itu yang ingin disampaikan ya. Nah, jadi saudara itu, saudara, menurut saya sangat menarik ya. Diawali dengan sabar dan diakhiri dengan sabar menanggung segala sesuatu.
Jadi saudara, kedua ini saudara ya membuat kasih itu sempurna. Ya. Kita mengasihi orang, ya, sabar terhadap orang tertentu, ada orang tua, ada orang anak-anak, ya, ada orang yang pasangan itu saudara, problemnya kita saling lebih mengenal lagi dia, ya. Dulu waktu pacaran enggak ada saudara masalah, ya. Kita lihat dia banyak ngomong, misalnya saya seorang pendiam, dia banyak ngomong, wah, seru ya punya pacar yang banyak ngomong begini. Tapi saudara setelah lama kenal, tinggal bersama, banyak ngomong jadi masalah saudara, ya. Kok jadi cerewet pasangan saya ini, ya. Dan yang sebaliknya nggak bilang begitu, wah kamu ya baik ya anak ini, yang pacaran ini pendiam, tenang gitu. Tapi begitu menikah dan tetap pendiam, dia jadi marah saudara, ya, nggak mau bicara gitu. Dan saudara, kita sudah makin mengenal kelemahannya, sehingga saudara lebih sulit untuk mengasihi orang yang makin kita kenal. Karena itu saudara, sungguh ingat sabar, tapi juga sabar menanggung segala sesuatu. Ya, kalau ada tekanan, ada kesulitan, penderitaan, ya, tetap mengasihi, maka itu sabar menanggung segala. Jadi saudara, penting sekali dua hal ini untuk bisa kita betul-betul mengasihi saudara. Nah saudara, ini adalah penutup dan aplikasi kita saudara. Jadi saudara, kembali nanti coba dibaca lagi 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, ya. Dan ayat kita yang kita renungkan hari ini 4a dan 7d. Kasih itu sabar, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Udah ingat itu aja. Yang lain ini bisa mudah terwujud, ya, ketika saudara sabar, ya. Dan saudara ingat, sabar ini bukan pasif saudara, ya. Sabar ini sabar yang jadi saudara, 15 kata ini adalah kata kerja, ya. Kata kerja itu berarti harus dikerjakan secara aktif. Jadi saudara, kalau kita itu menghadapi masalah kesabaran, kita itu harus aktif, ya, untuk mengatasi gitu, ya. Nah, nanti di aplikasi, ya. Jadi saudara kasih yang sejati memiliki kesabaran terhadap sesama, ya. Jangan sampai ada orang tertentu itu yang membuat saudara gampang marah, ya. Mungkin yang cerewet, yang mungkin penampilannya gimana, ya, yang nggak sesuai dengan selera, ya. Jangan sampai kita mudah marah terhadap orang tertentu. Sabar terhadap sesama dan memiliki daya tahan terhadap segala masalah, terhadap segala rintangan, ya. Ya, ekonomi, penderitaan, sakit penyakit, saudara latih, ya, berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, ya. Jadi saudara, kasih ini ditunjukkan oleh Yesus di kayu salib, ya. Dia sabar terhadap para murid, terhadap manusia berdosa, terhadap musuh-musuhnya, ya. Tapi juga sabar terhadap berbagai aniaya yang dia harus alami sampai kematian itu. Di kayu salib dia juga tetap menyatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Penderitaan yang sudah begitu hebat, tapi Yesus tetap menunjukkan dia mengasihi, ya. Dia tidak berbalik, wah ini saya disalib, wah udah habis saja manusia, nggak begitu saudara, ya. Dia tetap mengasihi, ya. Jadi saudara, karena itu kita bisa belajar dari Yesus bagaimana kita mengasihi seperti itu, ya. Nah saudara, sebenarnya saudara, ya, kalau dibalik semua ini saudara, ya, dibalik manusia dan penderitaan yang kita hadapi, dibalik semua itu, saudara, kesabaran kita itu sebenarnya kesabaran kepada Tuhan. Karena apa saudara? Yang menciptakan manusia adalah Tuhan, ya. Orang diciptakan macam-macam, ya, berperilaku macam-macam diizinkan Tuhan. Jadi saudara, kenapa kok sabar begitu penting bagi Tuhan? Karena pada dasarnya kita ini harus sabar kepada Tuhan, ya. Tuhan sedang membentuk kita, ya. Setelah menyelamatkan, Dia membentuk kita. Membentuk dengan, saudara, kalau kita sudah di sorga, kita nggak bertumbuh lagi, saudara, ya. Jadi kita masih di dunia, bertemu orang macam-macam, penderitaan macam-macam. Di situ, ya, Tuhan sedang membangun iman kita.
Kalau kita tidak sabar dengan Tuhan, kita kehilangan iman kita. Ya. Dan karena itu saudara, kalau kita sabar itu berhubungan dengan Tuhan, maka sabar kita itu harus dari hati. Ya. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan ini harus dari hati. Ya. Jadi jangan kelihatan sabar, tetapi hati yang marah-marah, saudara. Ya. Itu bukan sabar, saudara. Sabar yang sesungguhnya adalah sabar dari hati, karena sabar kita adalah kepada Tuhan kita. Ya. Sabar dari hati. Kemudian ditampilkan di dalam muka saudara, di dalam perilaku saudara. Jadi saudara, karena itu mari kita memikirkan beberapa hal yang kita bisa lakukan supaya kita bertumbuh di dalam sabar ini. Ya. Jadi mari kita lihat saudara ya, di dalam hubungan kita dengan orang-orang tertentu ini, ya, di rumah, di kantor, siapa yang menyebabkan kita itu tidak sabar. Ya. Ya. Jadi saudara, mari kita bergumul dengan masalah ketidaksabaran kita dengan orang lain ini. Kita doakan, kita ketemu, ya, kita mungkin ambil nafas kayak apa kayak ketemu, ya. Saudara, ada seorang yang saya itu dia itu family, ya, family tinggalnya di jauh saudara ya, dan dia minta uang kemana-mana ya, orang-orang sudah pada marah gitu ya. Saya juga di WA minta uang, saya juga nggak suka saudara ya, nggak terlalu kenal tapi dia WA gitu saja ya. Jadi kan menyebalkan ya. Jadi setiap kali dia kirim itu saya mah nggak suka ya. Ya pengennya itu ya dia telepon kayak ngomong kayak gitu, nggak WA aja. Tapi saudara ya, saya harus mengatasi ini. Jadi saya berdoa ya, dan cari firman Tuhan dan sebagainya ya. Ya, dan akhirnya sekarang sudah bisa saya memberi dengan sukacita itu saya. Memang hidupnya susah sekali saya. Tapi perilakunya itu memang kurang ya. Banyak orang udah nggak mau urusan sama dia gitulah ya. Ya, tapi semua orang seperti ini kan sebenarnya yang membutuhkan kasih kita itu. Ya, jadi mari orang-orang yang menyebalkan di seputar kita ini ya, kita sabar dengan aktif. Artinya kita cari cara supaya bisa mengasihi dia. Kita doakan, kita dekati, kita bicara dan sebagainya. Saudara, kemudian poin kedua kan kesabaran terhadap penderitaan ya. Jadi saudara pikirkan ya, saya yakin setiap kita punya problem ya. Apakah ekonomi, apakah kesehatan, apakah pasangan, apakah anak ya. Mana yang menimbulkan masalah di dalam hidup kita ya. Saudara, mari kita berdoa ya supaya Tuhan memampukan kita untuk menanggung ya penderitaan-penderitaan itu dengan tetap mengasihi dia, siapapun itu ya. Mari kita berdoa. Kalau enggak, kita nggak bisa saudara, dan kita nggak bertumbuh ya. Mari kita berdoa ya supaya kita itu dimampukan untuk menanggung apapun itu ya. Saudara, karena itu saudara, poin yang terakhir adalah mari kita jadikan kasih itu adalah sesuatu yang menjadi moto kita ya. Menjadi satu kata kerja yang kita ingin bangun di dalam hidup kita ya. Karena ini utama bagi orang percaya ya. Jadi saudara, mari kita pikirkan ya. Kita buat komitmen untuk hari ini saya mau lebih mengasihi ya. Hari ini saya mau lebih mengasihi ya. Pikirkan seseorang yang Tuhan gerakkan untuk lebih mengasihi itu ya. Mungkin harus lakukan sesuatu, harus memberi sesuatu, memberi waktu ya, memberi pengetahuan, memberikan makanan dan sebagainya. Atau lebih tahan. Ada saudara ya, orang tertentu itu saya sendiri alami, kalau ketemu dia ngomong terus ya, kesana kemari, dan tidak relevan untuk didengarkan ya. Jadi pengen nggak suka ketemu orang begini saudara ya, karena dia menghabiskan waktu macam-macam, dia cerita kesana kemari, tapi nggak cerita tentang dirinya, tentang anaknya ya. Yang kalau kita tahu, kita jadi lebih tahu situasi keluarga ini. Enggak, dia cerita sana, gereja sini, gereja sana, hamba Tuhan ini, waduh nggak perlu. Tapi saudara, kita mau mengasihi. Jadi mari orang seperti ini kalau timbul di dalam pikiran kita kasih waktu lah dia bicara saudara. Kasih waktu bicara. Kita mau lebih mengasihi. Tapi memang kita bisa juga arahkan saudara ya, ngomongnya itu supaya lebih relevan lah.
Ya, seringkali saya putar, bagaimana dengan anakmu yang paling besar? Ya. Bagaimana sih yang kecil itu sudah menikah belum? Gitu-gitu saudara. Bagaimana kerjaannya sekarang? Ya. Supaya omongan kita ini lebih ada artinya juga saudara ya. Tapi tetap kita harus jangan sampai lihat orangnya, sudah saya jauh-jauh aja gitu saudara. Saya nggak mau. Nggak gitu saudara. Kita atasi dengan secara aktif. Itu yang kita bisa lakukan sehubungan dengan renungan kita hari ini. Kasih itu sabar dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami bertumbuh di dalam kasih yang sejati ini. Karena pada akhirnya hidup kami akan Tuhan lihat dari bagaimana kami telah mengasihi, bagaimana kami telah menjalani kehidupan ini, melakukan 15 hal yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu itu untuk kami praktekkan, untuk kami kembangkan. Dan saat ini kami belajar bagaimana kami harus sabar terhadap sesama dan sabar ketika mengalami berbagai pergumulan, persoalan, penderitaan. Tetap mengasihi Allah, tetap mengasihi sesama, dan mengasihi sepenuh hati. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami, memberikan hati yang menerima firman itu, mentaati, sehingga hidup kami betul-betul diubahkan dan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.